Di Cilegon, Banten, sebuah rumah mewah menjadi saksi bisu pembantaian seorang bocah berusia 9 tahun. Korban bernama Muhammad Axel Harman Miller, putra dari seorang politikus partai PKS. Apakah tewasnya Axel berkaitan dengan aktivitas sang ayah atau hanya kasus pencurian dengan kekerasan? Inilah Anatomy of Crime. Kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Tragedi ini terjadi pada pertengahan Desember 2025. Di balik tembok perumahan elit Bukit Baja Sejahtera 3, seorang bocah ditemukan terbujur kaku di lantai 1 rumahnya dengan 19 luka tusukan. Korban adalah Muhammad Axel Harman Miller, berusia 9 tahun. Putra kedua dari Maman Suherman, seorang anggota Dewan Pakar DPD dari Partai Keadilan Sejahtera Cilegon. Tubuh mungil Axel ditemukan tak bernyawa oleh sang kakak, Davara. Saat kejadian, Herman dan istrinya diketahui sedang berada di luar rumah. Sementara kedua putranya ditinggal di rumah bersama asisten rumah tangga. Mendapat kabar mengejutkan, Herman bergegas pulang dan melarikan sang putra ke rumah sakit. Namun nahas, nyawa Axel tidak tertolong. Kematian Axel yang dinilai tidak wajar membuat pihak kepolisian langsung turun tangan. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Terungkap dari hasil olah TKP, saat kejadian, asisten rumah tangga yang seharusnya menjaga korban sedang pergi dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. 3 minggu lamanya polisi bekerja memburu pelaku. Penyelidikan sempat terhambat karena CCTV di rumah korban dalam kondisi rusak, sehingga menjadi lubang hitam yang menyulitkan petugas. Tanpa petunjuk visual, langsung membuat kepolisian harus kembali mengandalkan jejak forensik mikro, seperti DNA dan menyisir saksi, mulai dari keluarga, tetangga, petugas keamanan, hingga rekan kerja ayah korban. Atmosfer ketakutan menyelimuti warga Cilegon, khususnya penghuni perumahan elit. Fakta bahwa pembunuh sadis ini masih berkeliaran bebas menciptakan rasa tidak aman. Media massa terus memantau perkembangan kasus dengan tajuk utama yang mempertanyakan kinerja polisi dalam mengungkap kasus yang menimpa keluarga politisi. Hingga akhirnya pada 2 Januari 2026 tersiar kabar polisi menangkap pelaku pembunuhan Axel. Pelaku berinisial HA tertangkap tangan saat beraksi melakukan pencurian di rumah elit milik seorang mantan anggota DPRD Cilegon. Penangkapan berlangsung dramatis. HA yang terkepung nekat bersembunyi di kolong mobil demi menghindari amukan massa. Lantas bagaimana polisi yakin bahwa pencuri di rumah mantan anggota DPRD ini adalah pembunuh Axel? Polisi menghubungkan titik kriminal dan melakukan interogasi mendalam dan penggeledahan terhadap HA. Dari tangan pelaku, polisi menemukan alat las atau pemanas gembok, sebuah alat khusus yang hanya dimiliki oleh pelaku kriminal spesialis pembobol brankas rumah mewah. Dari pemeriksaan antara modus operandi HA dan lokasi geografis, polisi juga menemukan kesesuaian dengan kasus pembunuhan Axel. Selain itu, polisi turut mengamankan perhiasan hasil curian yang disembunyikan pelaku di bawah pot bunga rumahnya. Terungkap bahwa rumah tersebut sebenarnya sudah pernah dibobol HA pada akhir Desember lalu. Kedatangannya kembali untuk mengambil berangkas yang berujung pada penangkapan. Siapakah Heru Anggara? Inilah fakta yang membuat publik tercengang. Pelaku bukan pengangguran. Ia adalah karyawan tetap di sebuah perusahaan ternama dengan gaji tinggi. Ia juga diketahui sudah memiliki rumah.
Menurut penyelidikan, motif pembunuhan ini sepenuhnya berakar pada tekanan ekonomi. HA mengalami kerugian investasi mata uang kripto dalam jumlah besar. Hal inilah yang memaksanya untuk melakukan pencurian di rumah mewah. Bahkan, pelaku diketahui kerap menggunakan jasa pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kematian Muhammad Axel Harman Miller bukan hanya duka bagi keluarga, tapi peringatan keras bagi kita semua bahwa pagar rumah yang tinggi ternyata tak cukup untuk menahan keputusasaan seseorang. Kelalaian kecil seperti pintu tak terkunci bisa menjadi celah fatal bagi masuknya tragedi. Proses hukum masih berjalan, semoga keadilan bisa ditegakkan untuk membayar lunas nyawa seorang anak yang dirampas dengan paksa.